Selamat datang kembali di Bisikan Horor. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah legenda kelam dari jantung Italia, kisah tragis tentang seorang gadis kecil dengan rambut aneh berwarna biru pucat yang konon masih menghantui lorong-lorong kastil tuanya hingga hari ini. Inilah kisah The Ghost of Azzurrina. Asal usul legenda. Di bukit-bukit hijau pedesaan Montebello, Rimini, berdiri sebuah kastil kuno bernama Castello di Montebello. Pada abad ke-14, kastil ini menjadi rumah bagi seorang bangsawan bernama Ugolino Malatesta dan keluarganya. Di sanalah lahir seorang anak perempuan yang akan dikenang selamanya, Gwendalina Malatesta, lebih dikenal dengan nama Azzurrina. Gwendalina berbeda dari anak-anak lain. Ia dilahirkan dengan rambut albino putih bersih dan kulit seputih susu, sesuatu yang pada masa itu dianggap sebagai tanda kutukan atau pertanda buruk. Untuk melindunginya dari prasangka buruk masyarakat, orang tuanya berusaha menutupi rambut putihnya dengan pewarna alami. Namun, karena bahan pewarna yang digunakan bercampur dengan sifat rambutnya yang sangat terang, hasilnya justru membuat rambut Gwendalina berwarna biru keperakan yang aneh, seperti cahaya bulan di malam gelap. Dari situlah ia mendapat julukan Azzurrina, si gadis biru kecil. Menurut legenda, pada tanggal 21 Juni 1375, saat badai besar mengguncang kastil Montebello, Azzurrina bermain di dalam kastil bersama boneka kesayangannya. Karena kondisinya yang rapuh dan ketakutan keluarganya terhadap dunia luar, Azzurrina selalu diawasi oleh dua penjaga setia. Namun, pada sore itu, sesuatu yang mengerikan terjadi saat Azzurrina mengejar bonekanya yang terjatuh ke ruang bawah tanah kastil. Sebuah ruang lembab dan gelap. Para penjaga kehilangan jejaknya. Teriakan kecil terdengar, kemudian sunyi. Azzurrina menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah, tidak ada suara. Hanya keheningan berat yang menyelimuti kastil tua itu. Pencarian besar-besaran dilakukan. Lorong demi lorong disisir, setiap ruang diperiksa. Tapi Azzurrina tak pernah ditemukan, seolah-olah ia dilenyapkan oleh kegelapan itu sendiri. Sejak hari menghilangnya Azzurrina, orang-orang mulai berbicara tentang penampakan aneh di dalam kastil Montebello. Setiap tahun, pada saat titik balik matahari musim panas, tanggal 21 Juni suara-suara aneh terdengar dari ruang bawah tanah. Suara seorang gadis kecil menangis, kadang-kadang diiringi tawa tipis yang membekukan darah. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat sosok kecil berambut kebiruan berlarian di lorong-lorong hanya untuk menghilang saat dikejar. Ada juga yang mendengar bunyi boneka jatuh ke lantai batu, diikuti oleh suara langkah kaki kecil yang terburu-buru di keheningan mutlak. Pada abad ke-20, para peneliti dan pemburu hantu mulai melakukan eksperimen di Castello di Montebello. Mereka membawa alat perekam suara dan berkemah semalaman di dalam kastil. Hasilnya sangat mengejutkan. Beberapa rekaman menangkap suara aneh, suara anak kecil yang memanggil, terkadang tertawa, terkadang menangis. Salah satu rekaman yang paling terkenal mengabadikan suara lirih, hampir seperti berbisik, "Mama," diikuti dengan derai tawa sedih. Walaupun banyak yang mencoba mencari penjelasan logis, hingga kini belum ada jawaban pasti. Apakah itu gema kuno, ataukah Azzurrina benar-benar masih terjebak di antara dunia hidup dan mati, menunggu seseorang menemukannya? Kutukan Kastil Montebello. Beberapa percaya bahwa tragedi Azzurrina membawa kutukan ke Kastil Montebello. Pengunjung yang bersikap tidak sopan atau mengganggu ketenangan tempat ini seringkali mengalami mimpi buruk berhari-hari. Melihat sosok kecil berambut biru dalam tidur mereka berdiri diam di sudut ruangan
menatap dengan tatapan kosong. Ada cerita tentang pengunjung yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas atau mengalami kecelakaan aneh setelah mengolok-olok kisah Azurina. Masyarakat setempat mempercayai bahwa roh Azurina tidak jahat, melainkan sedih dan kesepian. Namun, keputusasaan seorang anak kecil yang abadi bisa menjadi kekuatan yang sangat berbahaya. The Ghost of Azurina tetap menjadi salah satu kisah hantu paling terkenal di Italia. Di setiap hembusan angin yang melewati lorong-lorong batu Kastil Montebello, mungkin ada bisikan kecil, panggilan lirih dari seorang gadis kecil yang tak pernah menemukan jalan pulang. Jika suatu hari kalian mengunjungi kastil ini dan mendengar suara tawa kecil di tengah keheningan, ingatlah itu mungkin Azurina masih bermain, masih menunggu di dunia yang menolak melepaskannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini di Bisikan Horor. Sampai bertemu di kisah-kisah mistis berikutnya, di mana dunia hidup dan dunia mati hanya dipisahkan oleh seutas benang tipis. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.